Kita ke informasi selanjutnya, Satgas Penanganan COVID-19 membantah adanya kandungan magnet dan microchip dalam vaksin COVID-19. Masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima, terlebih dari sumber yang tidak kredibel. Sempat ramai beredar di masyarakat kabar vaksin COVID-19 yang disuntikan ke tubuh penerima vaksin mengandung magnet atau microchip. Hal yang meresahkan ini tentu saja dibantah oleh Satgas Penanganan COVID-19. Menempelnya koin di lengan usai divaksinasi bisa saja dikarenakan keringat di lengan. Perlu diketahui bahwa vaksin tidak mengandung magnet. Koin bisa saja menempel di kulit karena adanya keringat yang diproduksi secara alami oleh kulit manusia dan gaya gesek lainnya sehingga menimbulkan daya magnet. Dari contoh ini, kita dapat sama-sama belajar untuk tidak langsung menyebar berita maupun informasi yang sumbernya tidak kredibel. Untuk kembali membuktikan tidak adanya kandungan magnet atau microchip, tim Fokus Indosiar mencoba kepada salah satu warga lansia yang divaksin COVID-19 di kawasan Jalan Hang Jebat, Kebayoran Baru, Jakarta. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Arief yang baru saja melakukan vaksinasi COVID-19 di Hang Jebat. Saya akan membuktikan secara langsung bahwa memang tidak benar ada microchip atau magnet di vaksin COVID-19. Di tangan kanan saya ini ada uang logam Rp1.000. Saya akan coba tempelkan di lengan Pak Arief yang baru saja divaksin COVID-19. Ternyata kulit Pak Arief ini tidak menarik uang logam Rp1.000 dan uang logam ini juga tidak lengket di tangan Pak Arief. Kemudian saya akan mencoba untuk menempelkan uang logam ini dengan magnet yang ada di tangan kiri saya. Ternyata magnet di tangan kiri saya ini menarik uang logam, artinya memang tidak ada reaksi magnetis di lengan usai vaksinasi COVID-19. Setelah terbukti bahwa kandungan magnet dalam vaksin adalah kabar bohong, masyarakat diminta untuk tetap mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona. Tim Liputan melaporkan. Ya, subhanallah, semoga orang lebih berhati-hati dan tidak mudah dalam menyebarkan kabar atau berita bohong. Nah, Ustadz, ini kan pasti meresahkan masyarakat begitu adanya kabar bohong atau hoax. Nah, ini apakah masuk dalam dosa fitnah atau dalam termasuk berbohong begitu, Ustadz? Ya, berbohong apalagi menyebar kebohongan termasuk dosa besar. Al-kadzibu ummul kabair. Sungguh berbohong, berdusta terhadap sesuatu yang tidak sesungguhnya, tidak berdasarkan fakta sesungguhnya, termasuk ummul kabair, induknya dosa besar. Karena dengan kebohongan terjadilah kebohongan-kebohongan berikutnya. Apalagi di sini kebohongannya disebarkan dan nanti orang percaya dan nanti orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nabi SAW juga mengingatkan bahwa jika seseorang itu berbohong, maka kemudian tidak mungkin lagi kecuali ia berbohong dan seterusnya ia berbohong. Sehingga dikategorikan fa'innal akdzabal hadits, sungguh berbohong itu termasuk informasi yang menyesatkan. Di sini kita dapat meyakini dengan dua hal kalau dalam agama. Meyakini berdasarkan ilmu yang sungguh-sungguh, yaitu ilmu sesuai dengan bidangnya. Di sini ada bidang medis, di sini ada bidang yang memahami tentang magnet. Maka kita tanya kepada ahlinya yang sesuai dengan bidangnya. Kalau agama berarti tanya kepada ahli agama, tanya kepada para ulama. Yang kedua, mempercayai adalah berdasarkan informasi agama, yaitu informasi Al-Quran dan informasi hadis. Dalam konteks ini adalah kita meyakini informasi berdasarkan ilmu, dan tadi sudah dibuktikan bahwa tidak benar vaksin itu mengandung microchip, sehingga insya Allah, termasuk saya juga sudah divaksin dan alhamdulillah tidak seperti yang disampaikan tadi. Maka kita sangat yakin ini kita berusaha, salah satu caranya adalah mencegah agar kebohongan-kebohongan, agar sesuatu yang tidak dapat dipercaya itu tidak bergulir di tengah-tengah masyarakat karena akan menimbulkan sesuatu yang lebih buruk lagi. Kita percaya secara ilmu pengetahuan dan kita percaya berdasarkan agama kita, yaitu apa kata Allah, apa kata Rasulullah yang diteruskan dengan apa kata para ulama kita, insya Allah.
Insya Allah, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya dan harus dibuktikan dengan metode ilmiah dan juga terkait dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan juga hadis begitu. Nah Ustadz, apakah ada kisah ini di zaman Rasulullah SAW atau sahabat tentang seseorang yang menyebarkan kabar bohong hingga merugikan banyak orang atau umat, Ustadz? Ya, saat peristiwa yang sangat melukai hati Nabi, yaitu peristiwa yang melibatkan istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kisah ini diabadikan di surat An-Nur, yaitu yang dikenal dengan hadithul ifki, berita bohong yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga bersedihlah Nabi, bersedihlah Aisyah, bersedihlah ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk itu mereka yang menebar berita bohong itu dihukum oleh Nabi SAW karena dia khawatirkan masyarakat yang tidak tahu menahu, masyarakat yang kemudian perlu disampaikan kebaikan dan kebenaran malah terbawa kepada informasi-informasi yang tentu itu tidak benar. Ini merupakan kisah dan diabadikan di dalam Al-Quran dan kemudian juga di masa sahabat Nabi SAW, khususnya di masa Abu Bakar As-Siddiq, tersebar berita kebohongan-kebohongan yang sangat banyak. Di antaranya adalah ada orang-orang yang mengaku Nabi. Disebarkan berita itu bahwa dia bisa melakukan berbagai hal supranatural dan kemudian setelah dicek dan di cross check atau diberitahukan yang sebenarnya sesungguhnya fulan adalah manusia biasa. Disitulah informasi yang kadang-kadang tidak benar mudah sekali disebarkan. Karenanya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tugas kita adalah mengcross dan mencek. Salah satunya melalui metode ilmiah. Yang kedua adalah dengan metode agama kita yang mulia, insya Allah. Insya Allah. Apa hukuman bagi orang yang menyebarkan berita bohong di zaman Nabi atau sahabat tadi, Ustadz? Ya, Nabi mencambuk hukumannya, yaitu 70 kali cambuk. Namun itu disesuaikan dengan keadaan. Karena beritanya betul-betul melukai hati Nabi, melukai istri Nabi, melukai mertua Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan semua sahabat-sahabat yang terlibat atau masyarakat yang terlibat menyebarkan. Bahkan ada seorang sahabat namanya Abu Ayyub dengan istrinya Ummu Ayyub. Ya, karena suaminya Abu Ayyub, maka istrinya Ummu Ayyub. Keduanya ditanya tentang berita bohong itu. Maka mereka berdua mengatakan Aisyah lebih mulia dari aku. Tidak mungkin Aisyah yang lebih mulia melakukan perbuatan nista. Sedang aku yang tidak lebih mulia dari Aisyah tidak mungkin melakukan perbuatan nista. Demikian juga Abu Ayyub mengatakan Sofwan bin Mu'attal yang dituduh berbuat yang tidak baik dengan Aisyah adalah sahabat yang mulia. Sedang aku yang di bawah kemuliaannya tidak mungkin aku melakukan perbuatan nista. Sehingga tidak mungkin terjadi pada orang-orang mulia, orang-orang yang dijaga kepercayaannya oleh Allah SWT. Masya Allah, mulia sekali hati Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua selalu terhindar untuk tidak menyebarkan berita bohong karena tentu itu dapat melukai hati siapapun.